kasih Bapak Bayu. Saya Supri dari Bondowoso. Bapak minta tolong berdiri, Pak. Saya Supri dari Bondowoso, Pak. Oke, Bapak. Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan yang ingin saya ajukan sudah sedikit terjawab di sawah palsu yang pakai lubang tanam tadi, Pak. Pak. Tapi untuk selanjutnya ada lebih lengkapnya permasalahannya seperti ini, Pak. Jadi kemarin saya pernah ditawari lahan kurang lebih 500 meter, 5.000 meter, Pak, setengah hektar. Tapi itu kondisinya adalah bekas tanah digali, Pak. Jadi tanah bagian atasnya sudah habis digali, dijual ke industri bata. Sehingga sisanya parasi itu sudah, Pak. Pak. Itu ya saya tidak mau, kalau gimana saya mau tanah wong yang subur saja tidak jadi gitu. Ya itu yang pertama, Pak. Itu sebaiknya misalkan saya nanti sanggupi, bagaimana baiknya nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan karena prinsip dari Pak Bayu kita berawal dari yang ada, kebetulan saya sekarang punya tanaman jagung, Pak. Sudah umur 2 bulan, jadi sudah mulai belajar menongkol. Kemudian juga ada cabai, ada tembakau. Pertanyaan saya, ini saya melangkahnya enaknya dari mana dan kemana, Pak? Sebentar, Bapak kepengen apa dulu? Kebetulan ayam saya punya, Pak. Sudah berapa ekor, Pak? Cuma sedikit, Pak. Ada dua induk. Anak ayam yang ada 8, karena itu yang baru netas. Baik. Kemarin sudah belajar juga praktek bikin dari limbah rumah tangga untuk pakan. Kebetulan terlalu basah, Pak. Tidak mau. Jadi cuma dicium ditinggal. Iya. Tapi tidak apa-apa, kemarin sudah dikasih petunjuk sama Pak Bayu, berarti dedaknya kurang. Iya. Yang penting sudah pengalaman lah, Pak. Kemudian di rumah di sekitar saya ada itu di daerah ke selatannya menuju Arjasa yang Sukowono, Pak. Itu di sekitar dekat saya juga banyak yang tanam tomat, Pak. Nah, sekarang itu kan murahnya. Harga 1.000, Pak, ya. Harga 1.000. Alhamdulillah. Itu. Untung saya tidak tanam itu. Kemudian kalau saya cabai kebetulan ya lumayan, Pak, cuma belum panen. jadi pertanyaan saya itu, kalau cabai pas mahal saya tidak perlu tanya ke Pak Bayu karena ya beres lah. Yang saya tanyakan, ini tomat kan sudah murah, Pak. Betul. Kemudian cabai ketika nanti murah, enaknya dibuat apa, Pak? Baik. Itu saya jawab. Terima kasih. Begini, Bapak Ibu, begini. Saya mau kata jujur ya. Ketika saya menjadi petani yang sesungguhnya, saya harusnya bangkrut, Bapak Ibu. Kenapa kok saya katakan bangkrut? Tempat saya selalu baru. Saya selalu ngerintis hal yang baru. Terus nyiapkan tenaga itu tidak mudah. Tadi saya sempat singgung di awal, kalau kita punya 4 hektar saja itu 1 M tidak cukup, Bapak Ibu. Itu ngolah SDM-nya saja. Belum lagi human error. Minta ampun itu. Ngajari karyawan sesuai SOP itu susahnya minta ampun. Kalau saya ada bagus, kalau saya pergi kacau. Saya sampai minta maaf. CCTV itu sampai di seluruh area, Bapak Ibu, untuk ngontrol mereka menjalankan SOP. Dan kenyataan di lapangan, saya harus katakan jujur, karyawan ikut SOP itu butuh waktu paling cepat 7 bulan. Itu baru ngeh setelah melewati 2 kesalahan. Lah kalau 2 kesalahan kan ya kalau tidak kuat modalnya bangkrut, toh Bapak Ibu. Betul atau betul kira-kira? Karena itu selalu saya ingatkan, jangan mulai dari yang besar. Kalau main yang besar, modalnya pasti besar. Mulai dari yang kecil yang bisa kita kontrol.
Saya bersyukurnya cuma satu, saya ini punya ajian Bapak Ibu. Ajian mengubah sampah menjadi berkah. Jadi semakin saya rugi, semakin saya untung. Aneh enggak kira-kira? Saya ulangi, semakin saya rugi, semakin saya untung. Contoh, gara-gara nggak disemprot sesuai SOP, namanya kubis, dimakan ulat atau tidak? Kalau sudah dimakan ulat, laku dijual atau tidak? Harusnya untung atau rugi? Rugi. Gara-gara rugi, saya olah Bapak Ibu jadi pupuk. Harganya kubis itu tidak pernah lebih dari 5.000 1 kilo. Tetapi gara-gara saya olah jadi pupuk, saya jual 20.000 1 liter. Mahal mana? 5.000 atau 20.000? Itu ajian saya. Pak, karena Bapak sudah ikut sekolah saya minta tolong. Mumpung tomat harga 1.000, Bapak punya uang berapa? Beli. Nanti diolah jadi ZPT buah. Percayalah, semurah-murahnya ZPT buah 20.000 dan tomat tidak mungkin Pak dari 1.000 ke 20.000. Betul atau betul? Kalau Bapak apalagi dengan cara memelas. Cari yang bagus ya 1.000, yang jelek gratis ya. Bisa atau tidak kira-kira? Bisa, mau yang jatuh lebih banyak daripada yang di pohon. Pak, tolong ditampung. Besok kalau cabenya murah, jangan sedih juga Bapak Ibu. Pengawetan, kita bicara pengawetan. Cabai itu bisa dijual kering, betul ya? Cabai kering itu bukan dijemur. Cabai kering itu direbus dulu baru dijemur. Kalau langsung dijemur jadinya busuk. Rebus dulu dengan air panas, setelah itu baru dijemur. Itu baru bagus, warnanya bagus, cerah. Dan kalau dibuat sambal tidak bau langu. Terus yang kedua, kalau kepengen cabai yang awet tanpa ngerusak tapi bisa tetap bagus, direndam air kelapa. Sampai 2 tahun pun tetap cabai. Dan rasanya tidak kecut. Rasanya tetap pedas. Ini pabrik saus pengawetannya pakai ini. Terus yang ketiga, kalau harganya terlalu murah lagi Pak, yang jelek-jelek, olah jadikan ZPT. Kalau pupuk cabai berarti berasal dari apa yang terbagus? Cabai. Besok-besok kalau tanam cabai dipakai untuk nyemprot tanamannya. Saya minta tolong, jangan mengharapkan untung dari pertanian. Hiduplah berdasarkan rezeki Bapak Ibu. Setuju? Karena apa? Contoh, saya hidup sampai hari ini, keberhasilan saya bukan dari pekerjaan saya. Keberhasilan saya hanya karena belas kasihannya Gusti Allah saja. Tidak ada yang lain. Saya pelihara sapi rugi. Saya tanam semuanya itu rugi Bapak Ibu. Kenapa saya katakan rugi? Besok kalau sudah pinter, mereka saya lepas. Saya suruh kerja bagi hasil. Jadi sebenarnya rugi, saya cuma minterkan orang. Tetapi saya target gitu loh. Untuk per 10 hektar target saya 200 ton sampah. 200 ton itu cukup untuk biaya modal saya. Dengan cara apa? Kita produksi yang lain. Saya punya pabrik herbal. Jadi karena tanaman saya semua organik yang tidak layak untuk konsumen terlalu besar atau terlalu kecil, saya olah jadi herbal. Nah Bapak Ibu kan sudah punya ilmunya buat ZPT, insek funginya sudah punya ilmunya kan? Tinggal dibuat. Jadi itu gunanya mengumpulkan sampah. Pak, saya minta tolong. Kalau pas ketemu harga murah, beli. Ya, besok pada waktunya pasti laku. Tapi belinya jangan serakah ya, semampunya. Kalau enggak punya dikasih gratis nanti minta sama orangnya. Dianggap orang kasihan sekali.
Betul ya Pak ya? Minta tolong lakukan itu. Terus yang paling penting kalau untuk sawah palsu, begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu belum tahu konsep sawah palsu, kalau kepengen beli tanah, kepengen yang bagus atau yang jelek? Sebelumnya, yang bagus kan? Yang subur atau yang tandus? Kalau sudah tahu konsepnya, sekarang kepengen yang subur atau yang tandus? Terserah, yang penting murah. Betul atau betul? Jadi kalau lahan tandus pun kembangkan. Apa manfaatnya saya tunjukkan. Ketika Bapak Ibu bisa ngolah tanah tandus dan itu menjadi baik, promosinya gampang. Coba nih, dari tanah bekasnya batu bata, berarti sisa padas, betul kan? Tahu-tahu bisa keluar. Kalau Bapak rencananya tanam apa Pak? Sayuran. Airnya cukup Pak? Ini tamanan ke arah selatan atau tamanan ke arah utara Pak? Ke arah utara, berarti ke arah kota ya? Masih ke utara lagi. Jadi kalau di desa saya itu di desa Sumber Kemuning kan Pak? Posisinya di selatan perkampungan itu tanah kering Pak. Baik. Kemudian di sebelah utara perkampungan itu persawahan, airnya melimpah. Tapi kebetulan yang saya maksud tadi itu di pertengahan Pak. Di tengah-tengah. Tapi airnya bisa atau tidak Pak? Jadi posisinya itu dekat sawah, airnya melimpah. Cuma lokasi ini di atasnya sawah Pak. Jadi harus ada biaya untuk jedot Pak. Baik, tidak apa-apa. Nah kalau kasus seperti itu Bapak Ibu, kalau ditanami sayur, karena tanahnya padas, tanaman apa yang cocok kalau sayur? Tanami cabai Pak. Lubang tanamnya 30 kali 30, dalamnya kalau boleh minimal 30 atau 25 cm Pak. Gimana? Lubang tanam Pak. Lubang tanam. Jarak tanamnya Bapak kalau mau nurut cara saya Pak ya, 1 kali 1. Jarak tanam. Jarang sekali. Tujuannya apa kok jarang sekali? Jangan tanam cabai usia cuma 8 bulan habis. Tanam cabailah usia 3 tahun baru habis. Kalau Bapak jarak tanam 40 kali 70, itu mikirnya kan cuma 8 bulan habis Pak. Kalau saya jangan mikir 8 bulan habis, mikirkan 3 tahun baru habis. Karena itu jarak tanam 1 kali 1. Terus yang kedua, kalau jarak 1 kali 1 berarti tanahnya kosong atau tidak? Tanaman apa yang menjadi tanaman perintis? Kacang tanah. Ini kan tanah padas. Bisa enggak kacang tanah hidup di tanah padas? Kuat atau enggak? Kenapa kok enggak kuat? Muncul ke atas gitu. Saya tunjukkan rahasia Bapak Ibu. Ada satu pulau, di depannya Pulau Kupang, namanya Pulau Semau. Itu pulau paling mistik di dunia. Orang pelihara sapi di sana tidak perlu kelihatan sapinya, yang penting ada tamparnya. Sudahlah, saya itu orang paling tidak percaya mistik Bapak Ibu. Saya datangi pulau itu, yang ada hanya talinya, tidak ada sapinya. Tapi kalau kita beli sapi, bawa saja talinya, sapinya ada di rumah Bapak Ibu. Itu cerita, gitulah. Tapi saya di sana tidak ketemu sapi. Yang saya ketemui di sana satu, orang tanam kacang tanah. Tahu tidak kacang tanah itu ditanam di mana? Ini lereng karang, ini laut. Pernah tidak tanam kacang di atas karang? Hidup atau tidak logika? Ini ada lubang sedikit dikasih tanah segini lah. Yuk. Buahnya itu di sini Bapak Ibu jatuh keluar begini lah. Yang keren satu, saya belum pernah makan terenak, kacang terenak kecuali dari Semau.
Kacang itu cuma direbus saja, rasanya sudah manis asin seperti dikasih garam. Kenapa kok bisa begitu? Karena disiram dari uapnya air laut. Ada air enggak kira-kira di atas karang? Enggak ada. Airnya dari mana? Uap laut yang kena angin. Dari sana saya tobat, ternyata kacang itu betapa hebatnya hidup di atas karang. Apalagi cuma padas, Pak. Ya jangan langsung ditaruh di atas padas, Pak. Hilang dicocok manuk, Pak. Cangkul sedikit, taruh di dalamnya. Biarkan bertugas menggemburkan tanah. Itu adalah tanaman perintis. Pupuk awalnya apa? Kasih kompos sedikit supaya dia hidup daunnya. Setelah itu dia akan masuk ke dalamnya. Tidak usah disuruh, dia akan hidup sendiri. Percayalah. Itu kacang. Lah, sambil menunggu cabai panen, kacangnya akan hidup. Besok nyabutnya paling gampang, enggak usah dicabut, rontok sendiri. Cuman, karena dia hidup di atas batu, berarti airnya harus cukup. Kalau di sini, dia enggak ada yang nyirami, tapi airnya cukup. Bapak Ibu tahu enggak konsep ini namanya apa kalau pertanian modern? Namanya aeroponik. Dari udara, dari udara.